Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk ibadah pada minggu hari ini. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam, selamat pagi. Kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di gereja saat ini untuk memasuki ibadah. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, gereja sudah memberikan kapasitas yang bisa beribadah sebanyak 70 orang. Jadi kalau Bapak Ibu merindukan untuk bisa bersekutu bersama-sama di gereja, saya undang untuk minggu depan bisa hadir. Hari ini kita akan beribadah di dalam gereja ada sebanyak 41 orang. Jadi masih banyak kapasitas yang kita sediakan untuk minggu depan. Tetapi tentunya Bapak Ibu harus mendaftar dulu secara online. Bagi yang belum bisa mendaftar, bisa ke sini minta tolong Pak Agus, bisa WA minta tolong Mbak Retno untuk didaftarkan supaya kita punya rekod siapa yang hadir di gereja setiap hari minggunya. Dan tentunya kita semua harus mematuhi protokol kesehatan. Masker harus digunakan. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan masker kain, sebaiknya di dalamnya diberi masker medis, baru masker kain. Mungkin masker kain mencocokkan warna dengan aksesoris pakaian dan sebagainya. Tetapi kita mengimbau agar di dalamnya dipakai masker medis. Dan itu disediakan oleh gereja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua, baik yang di gereja maupun di rumah, untuk mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu. Bapa di dalam surga, kembali ya Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini sebagaimana saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena hari-hari yang kami lewati, tidak pernah Tuhan tidak menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, dengan segenap hati kami, kerinduan kami ya Tuhan, kami hendak beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya hati kami lembut untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan, dan yang mengajar kami untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan urapi setiap kami, supaya melalui lidah bibir kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, yang keluar dari dasar hati kami yang merindukan Tuhan. Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu yang melayani saat ini, para pemusik, pemimpin pujian, supaya Tuhan tolong, biarlah mereka membawa kami untuk semakin dekat
kepada Tuhan, merasakan bagaimana kuasa Tuhan melalui setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Dan kami menyerahkan setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan, supaya semuanya boleh menopang mendukung pelayanan ini. Kami semua jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berilah Hormat Padaku. Mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di dalam gereja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Hari-hari yang telah kita lalui, dalam minggu-minggu yang telah kita jalani,
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal yang telah kita lakukan yang telah menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita telah jatuh ke dalam dosa, atau mungkin kita sudah tidak lagi mengabaikan firman-Nya di dalam minggu-minggu ini. Mari pagi ini, setiap pribadi dari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Pribadi demi pribadi datang kepadamu. Mohon ampun atas setiap hal yang mungkin telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini atas segala pemeliharaan pimpinan Tuhan atas kehidupan kami, atas pimpinan Tuhan dalam keluarga kami, atas segala kasih anugerah-Mu yang Tuhan tunjukkan di dalam jalan-jalan yang telah kami lalui. Kami percaya Tuhan senantiasa ada di dalam keluarga kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang sampai saat ini juga Tuhan beri. Pekerjaan dan hal yang tidak kami pikirkan, Tuhan senantiasa ada bagi kami untuk memimpin dan membukakan jalan bagi kami. Pagi ini kami juga bersyukur atas pengampunan Tuhan yang tiada batas yang Tuhan limpahkan kepada kami. Hari-hari ke depan Tuhan kami tetap mohon pimpinan Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan, melakukan firman-Mu dengan tekun, dan kami mohonkan pertolongan Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Dan ajar kami untuk kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam ucapan syukur, dalam pimpinan Tuhan, dan dalam segala kedaulatan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari surat Roma pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jemaat sekalian diminta untuk bangkit berdiri, yang di rumah pun silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebelum kita duduk, mungkin kita tidak memberi salam, tapi kita bisa sapa dengan senyuman, ya. Senyuman lewat mata ke kanan kiri sebelum kita memulai. Ya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk, kita akan memulai puji-pujian kita. Shalom Bapak Ibu, biarlah di bulan reformasi kita memperingatinya dengan lagu-lagu yang him, lagu-lagu lama, tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan naikkan pujian. Kami puji dengan riang, dengan sukacita yang dapat. Bisa bertepuk tangan bersama. Kami puji dengan riang di
sinarmu, para malapetaka surya padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ajak kami ikut serta. Mari kita pun memuji, suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih, ku serta getah, kita maju dan bernyanyi, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita mau membaca bersama-sama. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dalam hatiku aku menyimpan janji, supaya aku jangan bersorak terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak. Amin. Tetap bangkit berdiri, Bu. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan memuji Tuhan. Bila kita tetap suka menuturkan tentang firman Tuhan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita mulia. Setiap ku ulangi bertambah manisnya.
Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekali lagi, ku suka menuturkan, Suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama terkenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. ya silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pujian-pujian menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa cinta kasih Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidupku. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja bagi, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dia. bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya sejak ku pandang Tuhan Yesus, Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaku, Dia juru selamatku. bagi Yesus semuanya. Bagi
Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia juru. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia. Mari dengan segenap hati katakan hanya Yesus. Bagi Yesus. Haleluya. Inilah pernyataan kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Satu-satunya Tuhan. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamat. Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Ya Tuhan, inilah pernyataan iman kami. Hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Dan hanya Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau menguasai setiap kami. Menguasai hati pikiran kami. Menguasai ruangan ini. Ya Allah Roh Kudus, tolong lembutkan setiap hati kami. Jadikan hati kami bagikan tanah yang lembut, yang subur, siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah juga, Tuhan menolong. Berikan kepada kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya semuanya itu datangnya dari Tuhan. Roh Kudus pimpin, jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhir. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Iya, yang di tempat ini juga shalom. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bisa angkat tangannya. Oke, ya. Yang di rumah, oh ada engkong juga ya. Wah luar biasa. Engkong Saiman. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 dan 130 ya. Kalau sudah menemukannya kita bisa baca bersama-sama. Ya. Mazmur 119 ayat 105 dan 130. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bersabdalah Tuhan. Haleluya.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Salam sekali lagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkaitan dalam bulan Oktober ini kita akan terus bertemakan reformasi. Ya, secara khusus kita akan belajar nanti ya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain bahas satu demi satu. Saya berusaha untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rional pada waktu minggu yang lalu berkenaan dengan anugerah. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah, sola gratia. Nah, ini sola yang berikutnya. Sebenarnya tidak bisa diurutkan ya. Nah, Bapak Ibu, kita diselamatkan hanya anugerah. Kalau di dalam kalau Bapak Ibu baca ini buku katekismus, maka yang pertama tujuan hidup manusia itu untuk memuliakan dan bersuka cita di dalam Dia, menikmatinya supaya hidup kita berkenan di hadapannya. Pertanyaannya bagaimana sekarang kita dapat mempermuliakan, memperkenankan Dia. Nah, kita lanjut sekarang sola yang berikutnya, yaitu sola scriptura. Scripture alone atau hanya Alkitab. Nah Bapak Ibu, sola scriptura ini berasal dari bahasa Yunani. Sola artinya satu-satunya dan scriptura itu adalah buku suci atau Alkitab atau pengajaran. Jadi hanya satu-satunya buku suci. Kalau di dalam kita hanya satu-satu yaitu Alkitab. Amin Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan membahas latar belakangnya, sejarahnya seperti apa, enggak perlu, ya. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu ini sudah lama Kristen, tapi mungkin juga belum pernah mendengar juga sola scriptura. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan situ? Mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, ketika kita membahas tentang sola scriptura atau hanya Alkitab, maka yang pertama yaitu kita apa di situ? Kita memiliki sikap atau semangat ya yang dibawa dengan kata hanya Alkitab itu di dalamnya mengandung suatu sikap, satu semangat yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan merupakan dasar iman gereja dan orang percaya. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar sola scriptura atau hanya Alkitab, maka sebenarnya di dalamnya itu ada sikap atau semangat kita yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan merupakan dasar daripada gereja dan orang percaya. Dan itu juga ada di dalam Alkitab, di dalam Efesus 2, 19-20. Ya. Jadi gereja berdiri ada, itu dibangun atas dasar pengajar para nabi dan para rasul. Kalau disebutkan di sana di Efesus. Yang dimaksudkan di sana adalah bukan kepada dengan individu-individunya para nabi dan para rasul, tapi yang dimaksud di situ adalah di Efesus itu pengajaran para nabi dan para rasul yang tertulis ya di dalam Alkitab. Nah, itu. Nah, yang kedua, cepat saja. Ketika kita berbicara tentang hanya Alkitab, maka yang kedua adalah di dalamnya ada kewibawaan dan keutamaan Alkitab. Nah, itu di dalam Timotius pasal 3:16. Ada yang hafal? Di sini ada yang hafal? 2 Timotius 3:16. Ada? Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, ya dan seterusnya. Menyatakan kesalahan dan seterusnya. Supaya apa? Setiap orang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Nah, ini dia, ya. Itu keutamaan kewibawaan Alkitab. Berbicara hanya Alkitab, maka di situ
ada keutamaan, ada kewibawaan Alkitab. Yang sebenarnya di dalamnya adalah ilham daripada Allah. Yang ditulis itu adalah inspirasi daripada Allah. Dan dikerjakan oleh hamba-hambanya yang dipilih di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nah itulah ya yang singkat saja tentang sola scriptura, tentang hanya Alkitab, supaya kita sebagai orang Kristen paham apa sih yang dimaksud dengan sola scriptura, apa sih yang dimaksud dengan hanya satu-satunya Alkitab. Inilah yang ada di dalamnya, di dalam sola scriptura. Karena apa? Pada waktu itu sedikit saja ya, zaman reformasi itu Alkitab mulai ditinggalkan, yang terjadi adalah apa? Kekuasaan para pemimpin gereja itu lebih tinggi. Adat istiadat tradisi lebih tinggi daripada Alkitab. Maka reformator dalam hal ini adalah Martin Luther. Ayo kita kembali kepada Alkitab yang adalah otoritas tertinggi, yang adalah satu-satunya yang harus jadi pedoman. Nah, ini dia. Kita lanjut kepada bagian yang kedua. Nah, di dalam buku ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya, di dalam pertanyaan yang kedua, ya, kalau yang pertama itu berkaitan dengan apa tujuan manusia, tujuannya adalah supaya manusia memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Lalu kedua bagaimana? Bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang diberikan Allah untuk menjadi pedoman pembimbing kita? Nah, Damar fokus ya, supaya saya tidak noleh-noleh ke belakang ya. Apakah yang diberikan Allah untuk menjadi pedoman pembimbing kita dalam mempermuliakan dan bersuka cita di dalam Dia? Apa? Di dalam pertanyaan 2. Jawabnya adalah firman Allah. Alkitab PL dan PB 66 kitab adalah pedoman satu-satunya yang menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia dan bersuka cita di dalam Dia. Nah, itu dia. Jadi jawabannya jelas ya. Bagaimana caranya? Apa yang diberikan Allah sekarang? Apa yang diberikan Allah untuk menjadi pedoman pembimbing kita dalam mempermuliakan Dia dan bersuka cita di dalam Dia? Dalam kita supaya kita berkenan di dalam Dia. Jawabnya adalah firman Allah. Alkitab PL dan PB 66 kitab adalah pedoman satu-satunya yang menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia dan bersuka cita dalam Dia. Sebelum saya lanjut, pertanyaannya mudah sekali. Seberapa sering Bapak Ibu membaca Alkitab? Bagi orang Kristen, nah ini koreksi buat kita ya, masing-masing pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kita di rumah? Apakah kita membaca Alkitab, membuka Alkitab, merenungkan Alkitab, atau Alkitab hanya sebagai pajangan belaka? Mari seharusnya kita tertunduk malu sekarang di hadapan kalau itu terjadi. Kita tidak membaca Alkitab, kita tidak membuka Alkitab, renungan pun jarang. Ya, yang dipikirkan adalah yang lain. Mari bertobat bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang lanjut saja. Bagaimana sekarang kita mengaplikasikan prinsip-prinsip sola scriptura? Ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sekarang? Ya. Hal ini adalah penting. Cara mengaplikasikan prinsip sola scriptura atau hanya Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus menjadikan Alkitab adalah otoritas tertinggi, supreme authority dalam gereja dan hidup orang percaya. Otoritas tertinggi dalam apa? Dalam ajaran, doktrin, dalam apa? Ibadah, keluarga, etika, dan lain-lain. Alkitab harus ada di tingkat paling atas di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal apapun segi kehidupan kita. Kiblatnya, tolok ukurnya adalah harus Alkitab. Tidak ada yang lain. Ya, nah ini bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikannya? Ya kita harus jadikan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi, supreme authority. Ya. Nah ini ada contoh-contoh cara menerapkan Alkitab sebagai otoritas dalam hidup kita sehari-hari adalah apa? 1, perhatikan Bapak Ibu.
segala prinsip yang dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab itu menjadi perintah dan larangan bagi kita. Sekali lagi, segala prinsip yang dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab itu menjadi perintah dan larangan bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu Alkitab itu ada prinsip-prinsip yang jelas menjadi perintah dan larangan kalau nggak pernah baca Alkitab? Kalau nggak pernah buka, baca, dan renungkan, mana bisa? Nggak bisa. Jadi harus baca Alkitab. Contoh, di dalam 10 hukum Taurat itu jelas itu prinsip ya dan perintah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Ya kan? Jangan sujud menyembah dia. Itu waktu itu. Prinsipnya kita bisa ambil sekarang. Bukan hanya patung-patung yang kita buat. Hal-hal yang lain yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Itu jadi berhala. Ya, 10 hukum Taurat mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah, mengatur bagaimana hubungan kita dengan manusia. Itu jelas di situ. Amin. Ya. Supreme authority di dalam ibadah, Bapak Ibu. Saya itu sedih. Iya. Sebagai seorang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, itu sebenarnya tujuannya apa? Allah menolong kita, menyelamatkan kita. Kita dipanggil kepada persekutuan di dalam Yesus Kristus, satu tubuh di dalam Allah. Untuk apa? Bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah. 10 hukum Taurat sudah jelas di bagian yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi justru ibadah itu menjadi bagian yang kesekian. Ya. Orang percaya, orang Kristen, kenapa kok tidak suka beribadah? Kenapa kok tidak suka bersekutu? Kenapa kok nggak suka berdoa bersama-sama? Ini pertanyaan besar nih. Ya. Mengapa diajak ibadah, pujian, penyembahan dan doa? Nggak ada yang ikut join. Padahal itu sudah gampang. Kalau tidak bisa hadir di sini, ya sudah online kan gampang. Tinggal klik. Mengapa menjadi orang Kristen? Diajak untuk doa pagi bersama-sama. Kok susah? Padahal itu jelas perintah jadi prinsip dan aturan. Ya. Itu jelas loh Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi otoritas dalam hidup kita sehari-hari? Kalau hal-hal yang seperti ini aja kita tidak bisa lakukan. Itu prinsip. Mari bersama pagi hari ini. Biarlah ini teguran buat kita. Ya. Kemudian ada prinsip lagi. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat manusia, itu jelas. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jelas itu. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Kata Yesus pada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang ngomong. Jadi hanya Yesus satu-satunya. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ini berkaitan dengan kalau Bapak Ibu baca dalam Galatia 2:6 itu berkaitan dengan orang yang setia melakukan hukum Taurat untuk membentuk satu kebaikan. Nah, manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, sudah rajin, ya seperti itu. Bukan. Lalu pernikahan harus seiman. 2 Korintus 6 ayat 14. Apakah persamaannya terang dan gelap? Enggak ada. Ya kan? Harus seiman. Ya, siapapun sekarang di sini yang belum menikah atau pernah menikah mau menikah lagi, ya. Karis bagaimana? Harus seiman. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Kadang-kadang hanya kita memotong di situ. Janganlah kita sebagai pasangannya tidak seimbang. Udah, seimbang. Besarnya seimbang, tingginya seimbang, atau apanya, kekayaannya seimbang. Tapi enggak dilanjutkan. Janganlah kamu sebagai orang yang dengan orang yang tidak percaya. Nah, ada lanjutannya itu ayatnya. Ya. Nah, maka sebagai orang tua, Bapak Ibu di sini
Ayo kita didik anak-anak kita ya. Terus supaya terfokus, kuat imannya, tidak mudah goyah. Amin. Ya, itu prinsip loh Alkitab. Kita jadikan otoritas dalam kehidupan kita. Itu contoh. Kemudian, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Alkitab tidak menyatakan secara langsung, tadi kan langsung jelas, maka adalah prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan dari berbagai ayat, itu yang dapat menjadi larangan atau perintah. Ya. Jadi, kalau ini enggak jelas, ya sudah. Berarti kita mau menyimpulkan dari ayat-ayat itu. Ya, secara, nah, contoh ajaran Tritunggal. Tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab, tetapi Alkitab ada hal-hal ajaran-ajaran yang jelas di situ. Ya, peristiwa pembaptisan Yesus, amanat agung di dalam Matius 28, ya, 1 Korintus 13:13, berkat yang Paulus sampaikan, berkat dari Allah, berkat daripada Tuhan Yesus dan oleh persekutuan Roh Kudus. Nah, itu jelas. Ya. Memang enggak sebutkan Tritunggal, enggak ada. Tapi ada prinsipnya. Jika itu kita simpulkan. Nah, bagaimana caranya tahu? Ya baca Alkitab. Kalau enggak baca enggak tahu. Ya. Poligami, aborsi, merokok, miras, ya, perceraian, LGBT dan lain-lain, enggak ada. Tapi itu ada prinsip-prinsipnya di dalam Alkitab. Ya. Saya teringat ceritanya Karis waktu menuju Sempur Bu Suci ya. Waduh, iki anak pira Bu? Anak 5, susah. Ini harusnya anak 5, istrinya berapa? Istrinya 5. Biar satu-satu ngomong. Wah, ini payah ini ya. Ya, itu poligami, enggak ada. Ya. Di situ. Itu jelas ya. Lanjut. Yang kedua sekarang, sola scriptura itu bukan meniadakan tradisi gereja, tetapi menempatkan tradisi gereja itu di bawah otoritas Alkitab. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sekitar kita, Medan, Jawa, Papua atau Madura atau manalah, ya ada tradisi-tradisi di situ. Tapi kalau itu bertentangan dengan Alkitab, kita tidak boleh lakukan. Contoh, di dalam Natal, enggak ada Natal di sini. Tapi itu tradisi. Bukankah kita sampai hari ini masih merayakan Natal? Ya. Selama tidak bertentangan dengan Alkitab, kita boleh lakukan. Pengakuan iman rasuli juga. Ya. Kita ucapkan setiap minggu. Betul ya? Nah, setiap minggu. Enggak ada di sini. Tapi prinsip-prinsipnya itu muncul ya dari dalam Alkitab. Lagi, yang ketiga, Alkitab adalah satu-satunya standar penguji ajaran dan etika, bukan gereja atau rohaniwan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di sini, ya, Alkitab adalah satu-satunya standar penguji ajaran dan etika. Nah, bagaimana kita melakukan prinsip ini, sola scriptura. Ya ini, Alkitab harus kita jadikan standar, satu-satunya standar penguji ajaran. Pak Pendeta Rio, Pak Pendeta Fikire, Pak Evangelis Hericin, saya, atau teman-teman yang lain yang berdiri tempat ini, kalau melakukan menyampaikan firman Tuhan, melenceng dari apa yang diajarkan Alkitab, Bapak Ibu mesti tegur. Ya, mesti tegur. Gitu. Standar pengujinya bukan gereja, bukan rohaniwan Bapak Pendeta, bukan. Standar pengujinya adalah Alkitab. Itu loh. Ya. Kalau Pak Heri saya menyampaikan nasihat, wah tidak sesuai dengan Alkitab, jangan diikuti. Kembali kepada Alkitab. Betul enggak ya yang diomongkan Pak Agus ya? Bagaimana kata Alkitab? Alkitab sudah cukup pada dirinya sendiri, tidak perlu ditambahkan apapun. Nah, ini. Sudah cukup nih Alkitab. Gak ada wahyu lagi sekarang. Yang ada Wahyu Tama. Dan Wahyu Chandra. Dan wahyu-wahyu yang lain.
Tapi Wahyu Alkitab, Wahyudi ada nih, Agus Wahyudi. Ya, masih ada Wahyudi. Ya. Sudah cukup, tidak ada. Kalau ada Bapak Pendeta atau siapa yang aku mendapat wahyu wangsit, harus begini, ya, karis, harus dibaptis ulang, misalkan gitu, ya jangan dipercaya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kembali kepada Alkitab. Amin. Alkitab itu sudah cukup pada dirinya sendiri. Alkitab itu sungguh luar biasa. Alkitab mampu untuk membela dirinya sendiri. Hanya kitab suci kita, Alkitab kita yang mau dibedah terbuka di atas meja bedah. Hanya kita, Alkitab kita. Dan itu teruji dari waktu ke waktu sampai hari ini. Amin. Itu Alkitab kita. Maka ayo diwoco, rajin baca Alkitab, nikmati Alkitab. Terakhir, ini pesan firman Tuhan, sola scriptura. Oleh sebab itu, mari tambah hari, makin cinta Alkitab. Kita baca sama-sama yuk, biar nempel di dalam hati pikiran. 1, 2, 3. Semakin tambah cinta Alkitab, semakin tambah suka baca Alkitab, semakin tambah rindu dengan Alkitab, semakin tambah haus dan lapar akan kebenaran dalam Alkitab. Dan yang terakhir, semakin tambah apa? Akrab dengan Alkitab. Seperti orang yang lagi jatuh cinta itu loh, seperti Kak Ando ini. Apapun yang terjadi demi si doi, rintangan, rawi-rawi rantas, si dokare, mana itu? Mana? Oh iya, si dokare Prambon kulewati, walaupun lewat, mana? Demi cinta, itu loh begitu. Oh, bagaimana ini orang Kristen, orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Demi cinta kita kepada Tuhan, ayo nikmati, semakin cinta, semakin rindu. Ya, suka baca Alkitab, rindu dengan Alkitab, haus dan lapar akan kebenaran dalam Alkitab. Semakin akrab dengan Alkitab. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Pak Leo. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bisa dinaikkan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang
dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah semangat sola scriptura, hanya Alkitab melekat di dalam hati pikiran kami. Hari ini kami diingatkan kembali agar kami bertobat untuk kembali kepada ajaran firman Tuhan. Menjadikan Alkitab firman Tuhan menjadi sebagai otoritas di dalam kehidupan kami, gereja-Mu, bahkan kami secara individu. Ada banyak prinsip-prinsip dan perintah yang selama ini ya Tuhan dengan jelas dinyatakan dalam Alkitab. Tetapi kami cuek, kami tidak melakukan. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengubah hati kami semua. Ya Allahku, jamah setiap hati jemaat-Mu GKRI Indonesia Aletheia. Biarlah terang firman Tuhan pagi hari ini menerangi hati pikiran kami, merubah sikap hidup kami, merubah cara pandang kami tentang ibadah, tentang persekutuan, tentang hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah gereja-Mu terus kokoh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman utama, sebagai supreme authority di dalam setiap ajaran, di dalam setiap segala yang dikerjakan, aktivitas gereja tetap seturut dengan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama ya Tuhan, kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk rencana KKR pada tanggal 31 Oktober di dalam rangka merayakan Hari Reformasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong menyertai. Sebentar ya Tuhan kami akan rapat, kiranya Allah memberkati pembicaraan kami. Biarlah ya Tuhan melalui kegiatan ini nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang ya Tuhan kembali kepada Engkau ya Bapa. Pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga sudah tolong, juga siapkan sampai dari hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk juga untuk jemaat yang sakit ya Tuhan, yang pemulihan, Ibu Nenggolan, Ibu Mona, ya Tuhan, Mbah Saiman, dan juga Mbah Sopian dan para lansia ya Tuhan. Kiranya Allah menolong mereka. Kembali ya Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan yang menghibur mereka. Tuhan kami berdoa. Berkati Oma Rosi, Oma Hari dan lain sebagainya Tuhan. Mbah Selamat, Tuhan tolong. Mbah Siti, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan kuasa-Mu nyata Bapa untuk mereka. Para lansia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Tasya. Yang kami dengar ada hal-hal yang baru lagi ya Tuhan. Ya Tuhan kiranya Allah memulihkan keadaan Tasya. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan. Ampuni ya Tuhan segala dosanya ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala kedegilan hatinya. Lembutkan hatinya untuk percaya berharap pada Tuhan. Ada otoritas Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tasya mengalami pemulihan secara batin dan secara fisik. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami akan melihat kuasa-Mu terjadi. Tasya kembali pulih. Mampu beraktivitas secara normal. Tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, segala biaya yang diperlukan untuk pasca operasi Tuhan akan mencukupkannya ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Allah membuka jalan tingkap-tingkap langit untuk
Tuhan memberikan satu jalan keluar untuk Bu Devi dan sekeluarga. Terima kasih Tuhan memberkati penghiburan dan kekuatan untuk Bu Devi. Berkati Yosua dan semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang hamil saat ini ya Bapak. Berkati Ibu Vina, Ibu Clara, Ibu Heni, dan Ibu Grace ya Tuhan. Tolong ya Bapak. Kiranya Allah menyertai ya Tuhan kandungan mereka. Secara khusus hamba berdoa ya Tuhan untuk Heni yang baru saja mengalami pendarahan. Tuhan tolong Bapak, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menyelamatkan atau memberikan kekuatan kepada janinnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan semuanya biarlah berjalan dengan normal. Janin dalam kandungan Heni ya Tuhan bertumbuh secara normal. Tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Oleh karena kuasa Allah, Engkau yang membentuk ya Tuhan buah hati janin yang ada di dalam kandungan Heni ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Tolong ya Tuhan, terus berikan penghiburan kekuatan untuk Heni dan Andi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab seturut dan kehendak dan waktu-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya serahkan pada Pak Heru. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kolekte yang sudah kita siapkan, kita akan kumpulkan bersama dengan cara maju di depan. Nanti saya mengundang dari Pak Adit ke belakang bergiliran sampai selesai. Dan kita akan, saya sampaikan dulu untuk firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita akan diiringi sebuah lagu dan bisa dimulai dari Bapak Adit ke belakang. Kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, biarkan Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah betapnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah,
Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kami terima dan kami nikmati. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mengambil sebagian dari apa yang sudah menjadi berkat kami kumpulkan melalui persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Dan biarlah apa yang sudah terkumpul ini boleh menjadi dukungan untuk menopang segala pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah mengambil bagian dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Hari ini kita dikuatkan dengan sola scriptura. Mari kita menyemangati dengan betul-betul setiap hari ingat bahwa hanya oleh firman kita dapat hidup. Kalau saya punya email itu namanya Vicky Sola Scriptura @gmail.com. Yang pakai sola scriptura. Tapi begitu saya buka email saya, buat adanya tagihan, adanya macam-macam pekerjaan yang lain-lain, bahkan beberapa email itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Itulah kalau scriptura hanya satu kemuliaan saja. Tapi pagi ini kita diberkati oleh banyak Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Scriptura harus betul-betul kita jiwai. Hidup hanya oleh firman, setiap saat hanya oleh firman, sehingga kita tahu bahwa kita punya buku, punya Alkitab itu bukan sekedar buku, tetapi harus betul-betul hidup dan menghidupi firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Kami secara khusus datang kepada Tuhan untuk membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudara Yosua Marcelino yang ulang tahun pada tanggal 4 Oktober, Bapak Aris pada tanggal 5 Oktober, saudara Dita tanggal 5 Oktober, Bapak Adit tanggal 7 Oktober, saudara Richard 7 Oktober, dan saudara Irfan Luis pada tanggal 8 Oktober. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bertambah usia ini, yang telah kami sebutkan namanya barusan, kami berdoa biarlah hikmat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Iman mereka semakin dikuatkan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi betul-betul dasar di dalam kehidupan mereka untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Biarlah hari-hari mendatang, langkah-langkah mereka yang akan mereka hadapi ke depan, kami tahu banyak hal yang sudah tidak mudah yang akan dihadapi. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan pada saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, sehingga di hari-hari mendatang karya indah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Allah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bagi pulang dan Allah, naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Esa, dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus. Pengampunan dosa, kita tubuh dan hidup yang kekal. Nyanyian jemaat.
akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang mekar. Agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkul, sukacita besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan sebagaimana firman yang telah disampaikan pagi hari ini. Hiduplah hanya oleh firman Tuhan yang senantiasa akan mendatangkan kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.